Persib datangkan pemain timnas Belanda gantikan Federico Barba. Bojan Hodak tak tepis transfer Layvin ke Kurzawa. Efek domino satu agen, Jesse Lingard ikut dirumorkan ke Bandung dan nasib Persija makin terpuruk usai kalah di laga El Clasico. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Persib Space. Nasib Persija makin terpuruk usai kalah di laga El Clasico. Luka akibat kekalahan menyakitkan di laga penuh gengsi melawan rival abadi El Clasico rasanya belum juga kering, tapi kabar buruk justru kembali menghantam Persija Jakarta secara bertubi-tubi tanpa ampun. Rasanya para bobotoh agak lega ketika mendengar keputusan terbaru dari Komdis PSSI yang resmi menjatuhkan hukuman berat kepada dua legion asing andalan Macan Kemayoran, Van Basten dan Bruno Tubarão akibat insiden di laga tersebut. Bruno harus menelan pil pahit berupa sanksi tambahan larangan bermain dan denda administrasi sebesar 10 juta rupiah setelah insiden injakan kepada pemain Beckham Putra. Sementara Van Basten Sousa juga tak luput dari jeratan sanksi disiplin usai mengacungkan jari tengah ke supporter bobotoh. Dirinya pun dikabarkan mendapatkan sanksi larangan bermain sebanyak 2 kali dan denda sebesar 75 juta rupiah. Hukuman ini jelas menjadi pukulan telak bagi Macan Kemayoran yang sedang berjuang keras mengembalikan performa terbaiknya di papan klasmen Liga musim ini. Penderitaan kita seolah belum cukup sampai di situ karena kabar dari ruang perawatan juga tak kalah memilukan untuk didengar oleh para The Jackmania. Gelandang petarungnya, Hanif Sabandi, divonis mengalami cedera parah pada tulang rawan lutut yang mengharuskannya absen panjang hingga akhir musim, menambah daftar krisis pemain yang semakin mengkhawatirkan. Bayangkan saja Persija harus bersiap menghadapi laga berat melawan Madura United dengan kondisi skuad yang pincang karena kehilangan 5 pemain kunci sekaligus. Absennya pilar-pilar utama ini jelas memaksa Mauricio Souza untuk memutar otak lebih keras demi meracik strategi darurat. Tentu ini menjadi penderitaan Persija usai bermain kasar terhadap Persib saat lawan El Clasico kemarin. Efek domino satu agen, Jesse Lingard ikut dirumorkan ke Bandung. Rumor transfer paruh musim di sepak bola Indonesia selalu menyajikan kejutan yang tak terduga, namun kali ini kabar yang berhembus rasanya terlalu indah dan liar untuk sekedar menjadi kenyataan. Nama mantan bintang Manchester United Jesse Lingard tiba-tiba mencuat dan dikaitkan dengan Persib Bandung, sebuah skenario gila yang awalnya terdengar seperti isapan jempol belaka bagi kita yang mendengarnya. Namun, jika kita mencoba menelisik lebih dalam dengan kepala dingin, benang merah cocok logi yang dibangun oleh netizen ini ternyata cukup masuk akal dan membuat rasa penasaran semakin membuncah liar. Kuncinya ternyata ada pada agen Weserman Football Management yang menaungi Lingard, sebuah agensi top dunia yang sama yang juga dikabarkan membawa Layvin Kurzawa semakin dekat ke kota kembang dalam beberapa hari terakhir. Keberadaan Andrew Jung yang saat ini sudah berseragam Persib dan berada di bawah satu payung manajemen dengan mereka seolah menjadi pelicin jalan bagi negosiasi kelas kakap ini. Bayangkan efek domino luar biasa yang bisa terjadi jika manajemen Persib benar-benar memanfaatkan koneksi satu pintu agen ini untuk mendaratkan 2 bintang dunia sekaligus ke tanah air. Lingard yang kini berstatus tanpa klub setelah petualangannya di Korea Selatan tentu menjadi opsi yang sangat menggiurkan untuk mendongkrak kreativitas lini serang Maung Bandung yang terkadang buntu. Ambisi manajemen untuk membuat tim ini bertabur bintang memang patut diacungi jempol, meskipun hati kecil ini masih bertanya-tanya tentang realisasi finansialnya nanti. Kita tahu betul bagaimana manajemen bekerja dalam diam, dan pola rekrutan yang memanfaatkan jaringan agen terpercaya seperti ini seringkali membuahkan hasil manis. Manajemen Pangeran Biru semestinya bisa mewujudkan mimpi liar supporter ini menjadi kenyataan yang akan membuat gempar sepak bola nasional dan meningkatkan pamor liga kita di mata dunia. Persib datangkan pemain timnas Belanda gantikan Federico Barba. Lini pertahanan memang menjadi sorotan utama kita sepanjang putaran pertama musim ini, dan kabar perombakan besar di sektor belakang mulai terdengar semakin kencang menjelang pembukaan jendela transfer. Isu mengenai kedatangan pemain berdarah Belanda Terence Kongolo untuk menggantikan posisi Federico Barba seolah menjadi angin segar di tengah dahaga kita akan solidnya tembok pertahanan Maung Bandung. Federico Barba memang telah berjuang keras jatuh bangun mengawal gawang kita,
Namun ekspektasi tinggi dari Bobotoh menuntut adanya palang pintu yang jauh lebih tangguh, lugas, dan tanpa kompromi dalam memutus serangan lawan. Sosok Kongolo yang kenyang pengalaman bermain di liga-liga top Eropa dinilai sebagai kepingan puzzle yang hilang untuk menyempurnakan benteng pertahanan tim yang selama ini seringkali kecolongan di menit krusial. Beberapa Bobotoh pun dibuat penasaran siapa Terence Kongolo ini. Dari segi pengalaman, nama Terence Kongolo jelas bukan kaleng-kaleng. Ia merupakan bagian dari skuad timnas Belanda di Piala Dunia 2014, turnamen yang mengantar Oranje finish di posisi ketiga dunia. Di level klub, Kongolo menghabiskan 5 musim bersama Feyenoord Rotterdam 2016-2017, tampil dalam 138 pertandingan, serta berkontribusi lewat 3 gol dan 9 assist. Perannya di Feyenoord turut mengantar klub tersebut menjuarai KNVB Cup 2015-2016 dan Eredivisie 2016-2017 sebelum akhirnya hijrah ke AS Monaco. Setelah itu, Kongolo melanjutkan karir di Inggris bersama Huddersfield Town dan Fulham, serta mencicipi atmosfer Premier League sebanyak 46 pertandingan. Tak hanya itu, Kongolo juga sempat memperkuat Le Havre, Rapid Wien hingga NEC Breda. Klub terakhirnya sebelum ia memutuskan pergi dan kini berstatus tanpa klub per Januari 2026. Jika transfer ini terwujud, Persib bukan hanya mendapatkan pengganti Federico Barba, tetapi juga bek dengan rekam jejak Eropa kelas atas dan pengalaman bermain di kompetisi elit. Bojan Hodak tak tepis transfer Layvin Kurzawa. Sikap tenang namun penuh makna yang ditunjukkan oleh Bojan Hodak saat menanggapi isu transfer bintang dunia justru membuat spekulasi liar ini terasa semakin mendekati kebenaran di mata kita. Sang pelatih sama sekali tidak menampik atau membantah keras rumor kedatangan Layvin Kurzawa, sebuah sinyal positif yang dalam kamus sepak bola biasanya berarti negosiasi tinggal menunggu waktu peresmian saja. Hodak secara terbuka mengakui bahwa tim memang membutuhkan tambahan tenaga baru untuk memperkuat skuad di putaran kedua, meski ia menegaskan hanya akan mencari pemain yang bisa memberikan dampak instan bagi permainan. Profil Kurzawa sebagai bek kiri berpengalaman Eropa dengan status bebas transfer jelas sangat masuk dalam kriteria ketat tersebut, apalagi kabarnya kesepakatan kontrak durasi 6 bulan sudah terjalin. Pernyataan diplomatis Hodak yang menyebut bahwa skuadnya saat ini sudah cukup solid namun tetap terbuka lebar pada opsi pemain berkualitas menunjukkan kecerdasan strateginya dalam menjaga harmoni ruang ganti. Kita, sebagai supporter tentu sangat paham bahwa pelatih asal Kroasia ini adalah tipe yang tidak sembarangan dalam memilih amunisi baru untuk tim asuhannya. Kehadiran ex-bintang PSG ini bukan sekedar soal nama besar semata, tapi soal mental juara dan pengalaman level tertinggi yang bisa ditularkan ke seluruh penggawa Pangeran Biru di lapangan. Rasanya sudah tidak sabar melihat bagaimana racikan strategi jenius Hodak jika benar-benar mendapatkan servis pemain sekelas Kurzawa untuk menyisir sisi kiri pertahanan kita. Kombinasi taktik pelatih dingin dan pemain kelas dunia adalah impian setiap supporter. Manajemen dan tim pelatih sepantasnya segera meresmikan kabar gembira ini agar persiapan tim menuju putaran kedua semakin matang dan menjadi kekuatan yang menakutkan bagi lawan-lawan kita.